Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya perdana ini, Rojihan Anak Desa. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Bahwa channel ini nantinya sementara waktu ini untuk mengcover semua karya, tidak memandang satu arah maupun arah yang lain. Ini sebuah seperti nama channel YouTube ini, yaitu diantaranya Rojihan Anak Desa. Jadi yang berkaitan semuanya dengan anak desa yang nantinya saya akan mengekspos untuk menginspirasi kita semuanya. Sebelum itu saya perkenalkan, nama saya Rojihan, terlahir pada tanggal 9 Januari 1994 di sebuah desa kecil di Desa Kalikuning, Kecamatan Tulaan, Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan itu merupakan kabupaten paling pojok perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kemudian saya sekolah di MIM 2 Kalikuning. Selama 6 tahun saya belajar di sana. Saya mengawali di sana bagaimana mengetahui tentang sebuah pengetahuan yang diajarkan oleh guru-guru. Saya ucapkan terima kasih sehingga saya sampai saat ini bisa berkembang meskipun banyak keterbatasan yang saya mempunyai. Setelah 6 tahun di MIM 2 Kalikuning, saya melanjutkan di SMP Hasyim Asy'ari. SMP Hasyim Asy'ari dibangun dengan jeripayah untuk mempunyai harapan bahwa anak desa bisa mempunyai cita-cita yang besar. Dan saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, dan mohon maaf jika selama saya kemarin pada dahulu di SMP Hasyim Asy'ari banyak kekurangan. Inilah kekurangan saya. Setelah 3 tahun saya belajar di SMP Hasyim Asy'ari, mengenal banyak pengetahuan, saya melanjutkan di MA Ma'arif 01 Pacitan, yang pada saat itu masih di kepala sekolah oleh almarhum Bapak Musyan Abdul Ghani. Selama 3 tahun di perkotaan, yang mulanya anak desa yang tidak mengetahui area perkotaan. Pada saat itu saya mondok sebagai marbot yang pertama di Masjid Al-Kamsinah di Pucang Sewu, Kelurahan Pucang Sewu, selama beberapa tahun. Setelah itu sambil bekerja, jadi saya sekolah di SMA itu sambil bekerja menjaga toko kaset. Karena kalau saya tidak memutarkan aktivitas saya dengan pola pikir saya terlahir dari anak petani, yang di situ kalau saya pada saat itu pulang harus naik bis dahulu. 1 bulan kurang lebih 50.000 jatah saya selama di perkotaan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lastri yang pada saat itu membiayai saya selama 3 tahun di MA Ma'arif Pacitan, sehingga saya bisa lulus dengan harapan anak desa ini bisa mempunyai cita-cita yang besar, bisa mengejar impian yang besar. Setelah berproses selama 3 tahun saya sambil bekerja, saya melanjutkan lagi berniat melakukan
ke jenjang yang selanjutnya, yaitu di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Kabupaten Pacitan. Selama 4 tahun saya berproses di sana. Dan pada saat itu juga saya, karena masuknya perkuliahan saya itu sore jam 3:30, maka pagi sampai sore sebelum 3:30 saya mengisi aktivitas saya dengan bekerja di sebuah mebel selama beberapa tahun. Tapi sebelum di mebel itu saya bekerja di sebuah toko bangunan. Jadi banyaklah. Sampai saat ini saya bersyukur bisa beraktivitas sehari-hari saya sebagai jurnalis di Time Indonesia. Jadi pada saat itu saya sambil kerja 1 bulan 400.000. Dengan biaya semester saya 1.200.000 kalau tidak salah pada saat itu. Karena saya kalau pulang, kalau hanya menunggu kiriman dari orang tua maka tidak cukup. Maka saya memutar otak untuk bekerja terus untuk mencapai cita-cita saya. Yang memang awalnya saya tidak disetujui untuk melanjutkan ke sekolah jenjang selanjutnya karena tidak mempunyai biaya pada saat itu. Tapi kemudian saya mempunyai tekad bahwa kalau kita ini betul-betul bersungguh-sungguh maka tidak ada yang tidak mungkin. Meskipun biayanya itu dianggap pada keluarga saya itu, orang tua saya karena petani, sumber penghasilan tidak tetap, maka berat dengan biaya hidup saya. Maka saya yakin bahwa kehidupan selanjutnya itu ketika kita melakukan hal yang baik dan kita gigih optimis, terutama menanamkan dalam hati kita bahwa keoptimisan kita nanti akan sukses. Selama berproses, saya berproses di organisasi internal kampus juga, di BEM, pernah diamanai sebagai presiden BEM. Terus kemudian saya juga belajar di organisasi, mulai dari IPNU, mulai dari PMI, bahkan yang terakhir menjadi ketua cabang PMI Pacitan 2018-2019. Saya mulai belajar. Meskipun saya jurusan manajemen pendidikan Islam, saya hanya ingin satu pada saat itu, bahwa pendidikan yang kita peroleh, kita akan bisa menggunakan kapanpun. Bukan ngomong kerja. Namun disayangkan ketika kita menjadi orang tua, menyuruh anaknya sekolah untuk kerja, kuliah kerja. Mari kita pahami bersama bahwa kuliah itu adalah tholabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimah. Jadi menurut saya kuliah itu adalah sebuah kewajiban mencari ilmu. Nah, soal bagaimana kita kerja itu tinggal bagaimana kita keseriusan dalam tholabul ilmi. Jadi kita jangan pernah mendoktrin anak kita bahwa kuliah itu untuk kerja. Yang terpenting kalau menurut saya adalah mencari ilmu itu sebuah kewajiban yang di situ untuk mencari pengalaman, pengetahuan, sehingga nanti ketika apapun, pada saat apapun kita menggunakan, bisa melakukan untuk apapun. Kita bisa menyesuaikan kondisi dan situasi dimanapun berada. Dan kita bisa berkarya. Karena awal saya mulai kepingin menulis, saya itu awam pada saat itu.
kepengen menulis itu karena literasi saya rendah. Akan tetapi saya harus melakukan terus untuk berinovasi dan berkreasi dan mengadakan pelatihan jurnalis. Terima kasih pada Kak Faizin yang telah mempelajari saya sebagai jurnalis dari awal hingga saat ini saya bisa menulis. Dan pada saat ini saya sudah menikah. Sebelum puasa kemarin saya bertemu di kampus dan tinggal menunggu hari saja untuk kelahiran istri saya. Semoga dengan apa yang saya sampaikan tadi adalah sebagai inovasi kita bersama, motivasi kita bersama, bahwa anak desa mempunyai cita-cita besar itu harus wajib kalau menurut saya. Karena apa? Negara kita akan kuat jika desa kita kuat. Terima kasih.